Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'rufi haqqan alal muhsinin. Tentang talak sebelum disetubuhi. Terjemah dan tafsirnya, tidaklah ada halangan atas kamu jika kamu menalak perempuan selama tidak kamu sentuh mereka atau sebelum kamu tentukan kepada mereka mahar yang difardukan. Untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan istri sebelum disentuh, tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar, hendaklah kita ketahui adat istiadat setengah negeri dalam Islam. Terutama ketika ayat ini turun, seorang gadis mempunyai juga suatu kewajiban yang mulia. Di samping akan bercampur gaul dengan suaminya, ialah menghubungkan di antara dua keluarga supaya lebih akrab. Sampai sekarang, di negeri-negeri Islam yang belum kemasukan pengaruh Barat atau di negeri-negeri Timur, seumumnya masihlah kuat dan penting hubungan ipar besan di antara kedua keluarga itu, sehingga berkesan menjadi pepatah di beberapa negeri di Indonesia kita ini. Yakin nikah adalah mempelai sama mempelai, tetapi yang kawin adalah keluarga dengan keluarga. Kadang-kadang seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki yang dia sukai, terlebih-lebih untuk memperkarib persaudaraan, dan laki-laki menerimanya. Kemudian kawinlah mereka. Kemudian ternyata perempuan itu tidak suka kepada suaminya, atau si suami tidak suka kepada perempuan itu, padahal mereka belum lagi campur sebagai suami istri. Maka pada waktu itu, sebelum berlarut-larut, bolehlah mereka bercerai. Dan dalam hal yang lain lagi, meskipun ketika akad nikah sudah wajib diterangkan berapa mahar akan dibayar, ada pula yang berjanji bahwa mahar itu tidak tunai dibayar hari itu, tetapi dijanjikan di hari lain. Maka kalau keputusan bercerai atau talak juga akan terjadi, tidaklah mengapa. Artinya boleh menalak sebelum mahar dibayar. Akan tetapi di lanjutan ayat diterangkan kewajiban menalak istri sebelum dicampuri atau sebelum mahar dibayar itu, dan berilah mereka bekal, yaitu bagi orang yang berkelapangan sekadar lapangannya. Tegasnya, berilah perempuan itu uang pengobat hatinya. Kalau engkau orang kaya, berilah menurut ukuran kekayaanmu, dan bagi orang berkesempitan menurut kadarnya, sekedar kemampuannya pula. Lalu dijelaskan apa macamnya bekalan pengobat hati itu, yaitu bekalan yang sepatutnya. Sekali lagi, yang sepatutnya atau yang makruf, yaitu yang patut menurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu. Dan di ujung ayat lebih ditegaskan lagi, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Inilah pendidikan budi pekerti yang sedalam-dalamnya kepada orang yang beriman. Sebab meskipun dua suami istri tidak jadi melanjutkan pergaulan, diorak-buhul sebelum berlarut-larut, meskipun akan bercerai, janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik di hati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan kesan pada orang luaran bahwa bercerai karena perempuan itu tidak baik. Sehingga walaupun mereka berdua yang bercerai, kekeluargaan kedua belah pihak masih tetap berbaik-baikan
dan orang luar tidak mencela. Lebih baiklah kita berpegang teguh langsung kepada Al-Quran ini, sebab di kalangan ulama fikih memang ada juga pertikaian. Setengah mengatakan wajib, setengah mengatakan mandub atau sunnah saja membayar uang pengobat hati itu. Kita pegang ujung ayat, yaitu bahwa ini adalah kewajiban bagi orang yang ingin berbuat baik, yaitu muhsinin dari kata ihsan. Bukankah sebagai muslim kita beragama memegang 3 rangka yang tidak terpisah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ialah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu kelihatan. Dan walaupun kita tidak dapat melihat dia, dia tetap melihat kita. Sebab itu pula ahli-ahli tasawuf mengatakan bahwa iman untuk hati, Islam untuk amal, dan ihsan untuk perasaan. Alangkah malangnya hidup orang yang tidak berperasaan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menceraikan seorang istrinya, telah mengirim uang pengobat hati itu 1.000 dirham. Uang 1.000 dirham dari seorang sebagaimana Sayyidina Hasan adalah makruf, patut. Meski begitu, ketika menyampaikan uang itu, masih beliau berkata dengan segala kerendahan hati, uang itu hanya sedikit dari seorang kekasih yang terpaksa berpisah. Uang obat hati itu dinamai mut'ah, benar-benar pengobat hati yang luka karena bercerai. Tetapi apa boleh buat, ada masa bertemu, ada masa berpisah.